bayi yang diselamatkan oleh para malaikat, yang mana bayi tersebut sudah merupakan campuran antara bangsa jin dan makhluk-makhluk yang bukan sejenis jin. Apa itu, Mbah? Ya, makhluk-makhluk sebelum bangsa jin ada yang tersisa. Ya, ada campuran-campuran itu. Iya, hingga lahirlah seorang bayi yang bernama Azazil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib. Sebenarnya sebelum Nabi Adam utus oleh Allah di dunia ini, apakah sudah ada makhluk sebelum Nabi Adam yang ada di dunia ini? Oleh sebab itu kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang selama ini sudah mendukung, membantu berkembangnya channel kita dengan cara mensubscribe, menonton, meng-like, dan meng-share. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Mohon doanya, mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh Pak RT, Bapak Yamroni dari kota Boyolali. Sehat Pak Yamroni? Alhamdulillah. Monggo Pak Yamroni, kita mulai proses mediumisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin beliau yang mana saya mau dibersihkan semua kotor Allah hausnawala. Dan izin beliau saya mau dibentuk tubuhnya Pak yang sasi ini tidak berada pada jasad dan roh dan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesosok yang bisa menjelaskan sebenarnya di bumi ini sebelum Nabi Adam, apakah ada makhluk sebelum Nabi Adam? Bismillahirrahmanirrahim. Energi ini bisa simpan. Makhluk ini bisa menyesuaikan tubuh mediator. Energinya menyesuaikan. Kita salah terbuka bersama komunikasi. Bahasa Indonesia Allah. Yang menghalangi atau terpental. Mohon maaf, dengan siapa nggih saya berbicara? Dari bangsa roh yang berusia jutaan tahun. Panjenengan dari mana asalnya? Dari bumi ini. Dari bumi maksudnya dari dalam bumi atau dari mana? Penghuni bumi. Penghuni bumi yang berusia jutaan tahun. Panjenengan punya nama atau tidak? Tidak, saya bangsa roh. Tidak punya nama?
Sudah muslim belum? Sudah. Siapa yang memuslimkan? Beliau Sang Yang Nurut Saya dan Nirwana. Terus proses panjenengan bisa berada di tubuh mediator itu gimana tadi proses perjalanannya? Saya ditugaskan Hmm. oleh bangsa cahaya Hmm. untuk masuk dalam tubuh. Sebelumnya saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk ini berbohong mengaku yang ada di bumi ini dan mengaku sudah muslim di muslim, jika berbohong terpental, terikat oleh maka dan digantikan yang asli yang sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita ngobrol, saya hidangkan suguhan dulu ya Mbak ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dinikmati. Makasih. Gus. Gini Mbah, panjenengan saya hadirkan di sini. Mohon maaf kalau mengganggu. Ini sebenarnya saya mau bertanya Mbah. Kok banyak cerita-cerita ataupun dari sejarah-sejarah itu kok sebelum Nabi Adam itu diciptakan di bumi ini Allah sudah menciptakan makhluk yang lain, dan di dalam Al-Quran pun ya juga dijelaskan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah di bumi ini. Itu mohon penjabarannya Mbah. Oh ya, sebetulnya bumi ini sudah berusia miliaran tahun. Sudah lama. Bahkan bumi ini sudah memasuki usia tua. Yang mana dulu jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu, sebelum diciptakan jin, sebelum adanya setan dan iblis, Azazil, sudah ada makhluk yang menyerupai seperti manusia, yang hidup jutaan tahun yang lalu. Bahkan ganti generasi, silih berganti. Setiap 70 keturunan, 70.000 keturunan diganti. Yang awal mulanya makhluk-makhluk tersebut diciptakan menjadi makhluk yang taat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, mulai banyak terjadi kemungkaran, peperangan, sehingga makhluk-makhluk tersebut dimusnahkan. Dan jika makhluk tersebut punya kebaikan maupun keburukan, untuk yang baik rohnya diangkat ke langit, dan untuk yang buruk ada yang tenggelamkan ke dasar bumi. Begitu terus silih berganti, sehingga sudah terjadi kemungkaran dan peperangan. Dimusnahkan peradaban tersebut, diganti yang baru, sampai 70 kali keturunan. Kemudian setelah itu Allah menciptakan bangsa jin yang sifatnya sudah berbeda dengan makhluk-makhluk yang sebelumnya. Namun
juga ada sedikit sisa-sisa dari makhluk sebelumnya bangsa jin. Yang diciptakan bangsa jin tersebut dari nyala api, yang mana awal dari penciptaan bangsa jin ketika masih tunduk dan patuh pada sistem Tuhan, terjadilah kemakmuran di kalangan bangsa jin tersebut, sehingga beranak pinak, jadilah bersuku-suku, berbangsa-bangsa dari kalangan bangsa jin, juga berbentuk kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan yang kecil, ada kerajaan yang besar. Hidup makmur, sentosa, gemah ripah loh Jinawi, yang menghidupi bumi, yang melestarikan bumi ini. Kemudian adalah dari salah satu kerajaan jin terbesar tersebut mempunyai anak yang bernama Satan. Satan ini adalah sebelumnya juga makhluk yang taat, punya kecerdasan, keilmuan, intelektual, sehingga dari Satan ini merasa paling pintar, cerdas, sehingga menganggap bisa membuat sistem sendiri. Saya potong dulu, Mbah. Itu dari bangsa jin yang namanya Satan itu wujudnya seperti apa, Mbah? Mirip seperti manusia. Tapi ya bangsa jin itu bisa berubah-ubah, bisa merubah diri menjadi hewan apapun. Berarti bahkan bisa berubah menjadi naga. Manusia sama jin itu diciptakan lebih duluan jin ya, Mbah? Iya. Itu belum tercipta iblis. Kemudian Satan ini merasa diri pintar, bahkan menganggap Tuhan itu tidak adil. Karena anggapan setan bahwa keadilan menurut pandangan setan berbeda dengan sistem keadilan yang sistem Tuhan. Bahwa seharusnya yang namanya keadilan menurut setan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Menurut pandangan setan bahwa jika Tuhan itu adil, kenapa banyak rakyat jin yang masih ada, banyak yang miskin, banyak yang kekurangan, sehingga menganggap Tuhan itu tidak adil. Sehingga setan itu punya cara sendiri untuk menerapkan keadilan sistem setan, sehingga membujuki orang tuanya yang sebagai raja dan panglimanya untuk menundukkan seluruh kerajaan-kerajaan kecil ataupun kerajaan-kerajaan saingan. Sehingga saat itulah mulai mengadakan invasi besar-besaran yang sebetulnya menurut kelicikan setan membujuk kedua orang tua dan panglimanya untuk menundukkan kerajaan-kerajaan jin pada saat itu di bawah kekuasaannya.
Namun dalam praktiknya ternyata dalam penundukan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Terjadilah pembantaian besar-besaran, pembunuhan, pembersihan etnis, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan di saat kekacauan itu, ada salah satu bayi yang diselamatkan oleh para malaikat, yang mana bayi tersebut sudah merupakan campuran antara bangsa jin dan makhluk-makhluk yang bukan sejenis jin. Apa itu, Mbah? Ya, makhluk-makhluk sebelum bangsa jin ada yang tersisa. Jadi ada campuran-campuran itu. Iya. Hingga lahirlah seorang bayi yang bernama Azazil, yang mana bayi Azazil ini diselamatkan oleh malaikat, dididik menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, sehingga beribadah, berzikir di bumi ini ribuan tahun, sehingga diangkatlah Azazil ini ke langit pertama. Di sana berzikir selama ribuan tahun, kemudian diangkat lagi ke langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Sehingga bangsa iblis Azazil ini diberi gelar oleh Allah. Setiap tingkatan langit diberi gelar. Kemudian karena sering terjadi kekacauan di bumi, maka Azazil diberi tugas bersama 100 malaikat untuk membinasakan bangsa-bangsa yang sudah menghancurkan sesamanya. Di bangsa jin itu tadi ya, Mbak? Iya, yang mana bangsa jin ini generasi setelahnya sudah bercampur dengan bangsa-bangsa makhluk-makhluk fisik, sisa makhluk zaman dulu, sehingga terbentuklah makhluk baru, campuran antara makhluk-makhluk tersebut dengan bangsa jin, sehingga bisa dikatakan makhluk dua alam, makhluk transisi. Ada yang berwujud separuh binatang, separuh manusia, ada yang bawahnya manusia, atasnya hewan, yang atasnya manusia, bawahnya hewan. Mungkin orang menyebut bangsa Nasnas atau bangsa Nisnas. Nisnas. Oh, berarti bangsa Nisnas itu antara campuran jin dan manusia yang pertama hancur itu ya, Mbak? Iya. Mereka makhluk-makhluk yang berenergi luar biasa. Tapi makhluk-makhluk tersebut meskipun energinya luar biasa, namun tidak sesempurna manusia dari keturunan Adam. Begitulah perjalanan. Nah, gini, Mbah, kan kalau orang sekarang itu kan tinggal menerima sejarah-sejarah. Itu kan ada peninggalan-peninggalan fosil-fosil, katakanlah manusia purba ataupun makhluk dinosaurus. Itu ceritanya gimana itu, Mbah? Itu adalah makhluk jutaan tahun yang lalu.
dinosaurus. Nah, itu setelah Nabi Adam diciptakan atau Itu peninggalan makhluk-makhluk manusia, yang makhluk manusia sebelum seperti manusia sebelum Nabi Adam itu? sebelum diciptakan Adam dan Hawa. Sebelum diciptakannya bangsa jin. Berarti sebelum Nabi Adam diciptakan itu berarti dinosaurus itu memang dulu-dulunya itu memang benar-benar ada ya kehidupan itu, Mbah. Ada, peradabannya tinggi. Mungkin di luar nalar. Karena mereka umurnya panjang-panjang. Fisiknya besar-besar. Nah, kalau manusia purba itu apa, Mbah? Itu bukan jenis manusia Adam. Itu ya lebih duluan. Lebih dulu, jutaan tahun. Bahkan mungkin miliaran. Nah, terus dari makhluk yang seperti manusia. Dari bangsa nas-nas itu bikin kerusakan lagi di bumi ini, Mbah. Iya. Terus dihancurkan oleh Allah. Dihancurkan. Tapi ya tidak sepenuhnya habis. Banyak yang ya masih ada tersisa. Ada yang di perut bumi, ada yang lari ke galaksi lain. Oh, zaman dulu itu juga ada alat canggih untuk lari itu ya? Sudah, teknologinya di luar batas manusia. Ya, begitulah. Tapi juga tidak semuanya buruk. Ada juga yang baik. Sebab Tuhan menciptakan itu makhluknya itu berpasang-pasangan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada energi cahaya, tapi juga ada energi kegelapan. Gini, Mbah, itu setelah Ajajil diciptakan, itu kan ibaratnya untuk merubah peradaban toh, Mbah, itu. Iya. Nah, terus ada cerita lagi iblis, itu gimana itu, Mbah? Azazil itu sebelum dikutuk menjadi iblis, dia menjadi penghulu para malaikat. Oh, jadi yang Ajajil dulu terus surga, yang mana Azazil tersebut di taman surga menjadi pemimpin para malaikat, bahkan dikatakan sebagai pemegang perbendaharaan malaikat. Tapi di sisi itu yang tadinya saya menyebutkan Satan, sebelum terjadi peperangan, Satan juga punya derajat yang ada di taman surga sebagai pemelihara surga, seperti pemelihara, seperti ibaratnya tukang kebun, mengurus yang pada saat itu Tuhan berfirman akan menciptakan khalifah di muka bumi yang bernama Adam. Namun ketika Tuhan berfirman ingin menciptakan Adam, yang nama Azazil mulai membangkang, bahkan beranggapan tidak akan mampu manusia mengelola bumi. Mungkin karena sudah ada tanda-tanda ketamaan bangsa Azazil, makhluk Azazil tersebut, yang mana dalam peribadatannya yang luar biasa sehingga menjadi penghulu surga, penghulu para malaikat. Mulai timbullah bibit-bibit kesombongan di diri Azazil. Setiap berdoa dulu selalu dikabulkan oleh Tuhan. Namun lama-kelamaan Azazil ini meminta
sesuatu yang bukan haknya, Mm. yaitu meminta baju kebesaran Tuhan. Sehingga mulai saat itulah mungkin sudah kehendak Tuhan Mm. bahwa Azazil ini kelak menjadi makhluk yang paling terkutuk. Mm. Maka ketika Tuhan berfirman khalifah di muka bumi Mm. dari bangsa manusia, maka Azazil ini Mm. tidak mau tunduk Mm. pada perintah Tuhan untuk bersujud pada Adam, sehingga terjadilah pengusiran Mm. atau semacam kutukan Mm. pada iblis Oh, yang jadi pada saat itu sebelum iblis itu kan Azazil, karena dikutuk Allah diganti nama dengan iblis itu ya, Mbak? iya itu panggilan kutukan pada Azazil tersebut Mm. yang tidak mau tunduk atas perintah Tuhan. Mm. Bahkan seluruh malaikat tunduk mau sujud, tapi iblis Azazil ini membangkang tidak mau sujud, sehingga terjadi pengusiran dari taman surga. Itulah kesalahan pertama iblis atau Azazil tersebut. Itu kan iblis diusir dari surga. Iya. Kenapa kok Nabi Adam di surga itu kok bisa dipengaruhi oleh iblis itu? Dengan cara gimana iblis mempengaruhi itu? Iblis dulu ketika diusir dari taman surga mulai berusaha masuk kembali ke taman surga dengan cara bantuan yaitu yang tadi yang bernama Satan itu tadi. Satan itu bisa merubah diri menjadi seekor naga, sehingga usaha Azazil untuk masuk ke taman surga itu yang tadinya tidak bisa masuk dari segala penjuru karena dijaga para malaikat, namun akhirnya juga bisa masuk dengan masuk mulut seekor naga sehingga bisa masuk. Dan pada saat itu di sana Azazil atau sudah iblis mulai menggoda Nabi Adam bersama Siti Hawa. Namun sebelum terjadi pengusiran itu, dulu di dalam surga itu hidup bersama Azazil dan para malaikat, juga Nabi Adam. Mereka hidup bersama dalam surga, sehingga pada saat itu ibarat Nabi Adam belum punya pasangan, ibarat jadi makhluk yang bisa dikatakan makhluk, anggapan mereka makhluk paling rendah. Urusan Nabi Adam dibuatkan pasangan seorang istri yang diciptakan dari tulang rusuknya, yang mana pada saat itu tulang rusuk Nabi Adam diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah wadah, yang dalam wadah tersebut ditetesi air dari surga, kemudian juga ditetesi dari uap api neraka, sehingga terbentuklah Siti Hawa yang cantik dan jelita untuk mendampingi Nabi Adam. Mungkin itu bisa sebagai penggambaran bahwa kaum Hawa itu bisa jadi surga dan juga bisa jadi neraka untuk para
kaum Adam. Jika kita tidak bisa menyikapi ataupun mendidik ataupun membimbing para wanita-wanita itu yang seharusnya menjadi surganya kaum Adam, tapi juga bisa menjadi nerakanya kaum Adam. Saya mau bertanya, Mbah. Dulu itu juga ada yang berpendapat bahwa bumi ini sebenarnya bentuknya itu bulat atau datar, Mbah. Tinggal kita bisa melihat dari dimensi mana. Terkadang dimensi manusia, dimensi ruang dan waktu manusia, dilihat dari segi sisi dimensi, mungkin bisa seperti bulat. Tapi kalau dilihat dari dimensi yang lain, mungkin bisa berbeda. Sebab dimensi alam ini seakan-akan tidaklah bisa dilogika oleh manusia. Namun yang jelas dalam kitab suci bahwa bumi dihamparkan. Jika dia dari segi sudut pandang dimensi tertentu mungkin bisa dikatakan bulat. Tapi mungkin juga bisa jika dilihat dari dimensi yang lain bisa berupa hamparan. Sebab bumi ini sendiri banyak misteri-misteri yang belum bisa diungkap oleh logika manusia zaman saat ini. Gini, Mbah, dulu itu bumi itu memang semuanya daratan semuanya, atau ya memang dari dulu itu sudah ada lautan-lautan kayak gitu, Mbah? Ya ada lautan, juga ada daratan, namun bentuknya berbeda. Gimana maksudnya? Bentuknya tidak seperti peta zaman saat ini. Yang mana dua unsur antara daratan dan air tetap ada. Namun bentuknya dulu berbeda dengan sekarang. Bahkan bumi ini dulu sempat mati, Tidak ada terkena asteroid sehingga membakar bumi ini. Yang dulu banyak makhluk-makhluk yang berbuat kemungkaran sehingga dihancurkan dengan batu asteroid. Mungkin ada bekasnya juga di bumi ini, di belahan bumi barat sana, sehingga makhluk-makhluk yang ada di bumi yang pada saat itu makhluk yang berwujud hewan-hewan besar, hewan-hewan raksasa mati karena hancur dengan adanya meteorit. Jadi memang dari dulu itu sudah berbentuk daratan dan lautan, tetapi hanya berbeda gitu ya, Mbak. Iya. Tapi kalau sekarang itu kan hampir lebih besar lautannya toh, Mbak? Iya, yes. Sebab di dalam kitab juga dijelaskan, di dalam kitab suci, kata-kata daratan dan kata-kata lautan yang tertulis dalam kitab suci itu 30:70. Mungkin itu sebagai penggambaran kondisi bumi ini. Mungkin Anda kalau bisa membaca apa-apa yang tertulis di dalam kitab suci, kata-kata yang tertulis daratan dan kata-kata yang tertulis lautan, itu 30:70. Nggih, terima kasih ya Mbah atas petuah-petuahnya, pembeberan masalah makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam dan setelah Nabi Adam. Mudah-mudahan ini nanti bisa menambah wawasan pengetahuan rumah tangga seterus-terus semuanya ya Mbah ya. Ya sampean undur diri Mbah, lanjutkan tugasnya lagi. Jika saya banyak salahnya ya mohon maaf sebesar-besarnya ya Mbah ya. Ya, assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Kotoran-kotoran penyakit keluar semuanya Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok ruh yang
berusia sudah berjuta-juta tahun. Beliau tadi menjelaskan bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu ada makhluk-makhluk dari berbagai macam peradaban. Dan beliau tadi mensejarahkan adanya iblis itu sebenarnya dulu bukan iblis tapi Ajajil, karena Ajajil tadi membuat murkanya Allah, maka dikutuk dengan sebutan iblis. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% dipercaya, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan lebih-lebihnya menambah iman dan takwa kepada Allah. Kami tim undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.